Tuhan, sebel banget deh Kak. Kenapa sih netizen tuh julid banget ya? Kenapa? Julid? Itu loh, ada orang baik belum berhijab, terus dikomenin sama mereka. Tapi komennya tuh kayak frontal banget gitu loh. Jari-jarinya nih kenapa sih pada nggak bisa ditahan gitu. Ada lagi yang bilang tadi suruh jaga badannya gede. Yang komen kayak gitu masa pakai kerudung Kak? Terus apa nggak mikirin berapa hati orang? Terus ada juga yang makanya pakai hijab tuh wajib. Iya, kalau itu bener sih Syah. Kan percuma kalau baik doang tapi nggak berhijab. Tapi percuma juga kalau berhijab tapi nggak baik. Ya nggak gitu Ya juga. tapi kan Syah nih ya, di Al-Quran itu udah ada yang menjelaskan. Salah satunya tuh di surat Al-Ahzab ayat 59. Di situ tuh Allah mengatakan bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anakmu dan istri orang mukmin, hendaklah ia mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Tuh di Al-Quran aja udah disuruh kayak gitu, udah jelas. Itu jelas emang. Tapi kan yang kayak gini-gini loh, percuma dia pakai hijab kalau anaknya nggak baik, terus kata-katanya nggak tertutup rapi gitu Ya loh. nggak kayak gitulah, nggak percuma dia Terus berhijab. ngehujat orang Kak. Ya tapi nggak percuma hijabnya. Ya mendingan gitu kan Kak, daripada baik tapi nggak berhijab kan lebih. Mana Ya, itu mungkin nggak baik juga. tuh harus. Orang baik tuh wajib gitu loh. Tapi Iya. kan Iya, orang baik, orang menjadi baik itu wajib. Orang berhijab sebagai wanita muslimah itu juga wajib. Sama, dua-duanya juga wajib. Kan juga Allah sudah menerangkan, kalau misalkan kebaikan seseorang itu tidak diukur dari pakaiannya atau penampilannya aja. Lebih dari itu Allah tuh menilainya dari perilaku, kata-kata, tindakan, bahkan ekspresi kita nih juga Allah udah atur. Makanya ada surat Abasa kan yang menjelaskan bahwa kita tuh nggak boleh nih bermuka masam kepada orang lain. Gitu. Jadi Masam baik tuh itu masam tuh kayak ya jutek gitu, jutek. Makanya kamu juga jangan jutek-jutek, cemberut, Sombong. jutek. Coba Ini contohin Kak, muka masam kasih gimana? tahu Kak. Dia sering cemberut Gitu-gitu. tuh. Iya. Iya, itu mah emang karena Tasyanya aja Bawaan lahir. Bawaan ketemu Tasya ya? Iya. Emang kayak gitu kan emosi Tasya aja. itu sedikit emosi itu. Ya enggak, makanya Dia sadar selama ini. ya udah nih, lagi pula udahlah nggak usah mikirin hijab dulu lah baru baik atau enggak, percuma berhijab kalau misalkan nggak baik karena itu dua-duanya nggak ada hubungannya. Dua-duanya sama-sama harus. Kita sebagai seorang muslim nih memang harus senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tuh denger nih Sa. Iya, dan juga hijab sama. Karena kan hijab itu atau pakaian kita nih bagi Allah atau perintah Allah adalah untuk menutupi dan melindungi kita dari mata dan hati yang tidak bertanggung jawab kan. Dalam arti kita harus berpakaian yang menutup aurat kita. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama wajib. Menjadi muslim yang baik itu wajib dan berhijab juga sebagai penutup aurat sebagai muslimah itu juga wajib. Jadi nggak ada istilahnya kita harus mendahului yang mana nih. Karena dua-duanya harus didahulukan dan harus dilakukan. Gitu. Kita nggak boleh ya Kak menilai orang dari penampilannya aja. Iya betul. Tuh. Dan kita juga nggak boleh mempercumakan penampilan orang hanya karena tindakannya. Karena, ya karena dua-duanya itu sama-sama wajib sebagai seorang muslim dan muslimah. Gitu. Udah nggak usah berantem. Terus jadi kita sekarang mau main ya? Ya udah baca-baca sosmed lagi tapi jangan gede-gede sendiri. Nonton drakor. Ya udah mendingan nih, ayo nih Kak Dinda ajarin ini aja. Nih, Apa Kak? ini tentang Ya Kak, udah deh aku mending nonton drakor. Udah Kak, biarin udah sama aku aja. Oke, yuk kita belajar ya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita di Cerita Ukti. Nah kemarin kan sudah ada yang komen. Sekarang kita mau bahas lagi ya komen-komen yang di episode sebelumnya. Boleh? Mana Mas? Mana pesawat? Mana Mas? Mana pesawat surat Oh cinta? itu dia. Oke. Akhirnya berhasil juga. Setelah berapa kali? 10. Oke, sekarang aku mau bacain cerita Ukti dari teman-teman Ukti. Bacain ya Kak. Ya. Assalamualaikum Kak, aku mau nanya proses ta'aruf itu seperti apa sih dan apa aja yang boleh kita tahu dari pasangan kita?
Wah, ini kayaknya Nisa jago jawabnya. Iya, coba Nisa. Kak Dinda lebih pro deh jawab ini. Waduh. Sebenarnya kalau kita yang ditanya mungkin kita nggak terlalu mumpuni ya tentang ta'aruf yang betul-betul ta'aruf banget gitu. Yang udah ada mungkin ada sertifikatnya atau apa gitu kali ya. Ini atau ada komunitas tertentu. Emang ada Tapi- sertifikatnya Kak yang Iya. bahas itu? Nggak tahu sih. Ini harusnya kita dibocorin dulu ya pertanyaannya biar kita Iya. searching dulu. Dadaan. Iya. Kita nggak tahu, kita nggak persiapin. Cuma Iya. gimana kalau setahu Setahu kita aja ya. Mungkin kalau setahu aku nih, teman aku juga ada kan yang ta'aruf. Kalau ta'aruf itu betul banget tuh. Mungkin kalau ada yang di sini pernah dengar bikin proposal ya. bikin CV Kak? Ya, bikin CV. Bahkan ada yang Jadi bentuknya kayaknya proposal. Nisa udah tahu Kak? Iya, Kebetulan ada coba deh. STM Atau Nisa udah pernah kayaknya. Enggak, ya. cuma setahu aku emang dalam Heeh. proses ta'aruf itu harus melalui perantara Kak. Jadi Iya. nggak boleh langsung antara dua orang itu. Iya, iya. Gitu. Heeh. Jadi ibaratnya si perantara ini kayak apa ya? Kayak biro Iya, jodoh. bisa jadi biro jodoh, tapi itu nggak biro jodoh banget ya sebenarnya. Iya, tetap memperhatikan aturan-aturan batasan-batasannya gitu. Seperti nggak chatting-chattingan. Terus apalagi Kak nggak boleh Sleep ketemu. call boleh dong. kalau Berdua. chat nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Chattingan aja nggak Jangan boleh, dong. apalagi sleep call. Ya udah, pokoknya intinya kalau menurut kita nih ya, yang kita tahu ta'aruf itu tuh satu harus nyiapin CV, terus itu tuh ada perantaranya, bukan yang kita nih ngelihat orang nih, ih pengen ta'aruf sama orang itu, Terus langsung disamperin kayak orangnya. ta'aruf yuk gitu, nggak kayak Nggak gitu. gitu, guys. Heeh. Memang ada perantaranya, biasanya itu dari orang-orang masjid gitu, jadi ada Dan- komunitas atau ada kajian gitu ya, orang-orang Ya. di kajian gitu, kepalanya itu membuka lowongan, membuka apa ya? Membuka itu tadi, kalau ada yang nyari jodoh, sini kirim CV-nya, nanti dikasih, ditukar CV-nya, kemudian saling membaca, saling mengetahui, nanti baru dipertemukan, tapi rame-rame, nggak berduaan. Nah, nanti dari situ boleh mengetahui apa aja, betul-betul apa aja yang bisa yang pengen diketahui atau perlu diketahui untuk membangun rumah tangga. Kayak misalkan masalah pekerjaan itu boleh, Iya. keluarga, terus ada latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian pemasukannya seperti apa, pengeluarannya Oh, seperti boleh. apa, tanggung Berarti jawabnya apa aja. Mau tahu tentang financial juga boleh Kak? Iya boleh, itu boleh. Terus bahkan kayak kita mau nanya nggak sama orangnya nih, sama keluarganya gitu. Dia orangnya kayak gimana di rumah, atau sama sahabatnya dia orangnya kayak gimana kalau di sekolah atau di lingkungannya gitu seperti apa, itu boleh. Bahkan nanya ke orang tuanya juga boleh gitu. Intinya dalam si perantara ini juga adalah orang yang harus yang paham juga tentang ta'aruf. Jadi Iya. bukan sembarang orang juga Iya, gitu. betul. Sama temen sebenarnya juga bisa, asalkan si temen ini juga paham mengenai ta'aruf itu seperti apa. Iya Kayak betul. gitu. Ya itu. Ada lagi? Jalan bertiga boleh? Berdua? nggak boleh. Udah jangan nge-cheat. Udah, Syah. Stop, Tasya. Oke. Ada lagi. Ya, Terima makasih. kasih Mas Adu Nasib. aku seneng banget. Aku selalu dapat surat yang pas. Pendek banget. Apa Syah? Panjang tahu ini. Bisa 2 segmen. Udah tungguin aku baca ya. Oke. Gemes banget actingnya. Iya. Berarti Tasya dong ya. Kan yang Iya. acting di sini Tasya doang. Nah, masa sih? Nisa juga dong. Iya sih acting juga. Ya udah kita lah ya. Kita dong. Terima kasih Terima Uki. kasih. Berarti harus tetap nontonin kita terus ya Iya, betul. sampai 1000 episode. Amin. Ini 1000 lebih. Gemesnya dalam hal apa ya? Kayaknya gemes sama si karakter Tasya nih Kak. Iya. Kayak bisa. pengen ngepitles, gitu. Pengen Lebih dicubit ya. gemesnya lebih ke situ ya. Bisa negatif ya. Enggak dong. Enggak ya. Semoga enggak. Semoga enggak. Amin. Ya boleh Ada Kak lagi? lagi. Ada lagi bayar ya abis ini. Panjang banget. Banyak Kak. Kalau bagian banyak-banyak Banyak aja. ya. Oke. Apa tuh Kak? Satu. Pembawaan materinya mudah dipahami dan bagusnya Mbak Tasya bisa pakai bahasa-bahasa yang kekinian. Good job FMN. Yeay. Oh, aku tahu nih yang waktu boom love itu ya. Love bombing. Iya benar. Oke, berarti Bukan, harus lebih bukan. kekinian lagi ya. Mungkin ya aku sih terutama ya berbeda umur nih, jadinya harus belajar lagi ya bahasa kekinian. Oke, mohon maaf ya Ukti. Tasya paling kekinian. Iya, Tasya paling kekinian. Sangat-sangat Makasih. si paling kekinian. Si paling kekinian. Oke deh kalau gitu ada lagi? Udah ya. Terima Oke. kasih teman-teman yang udah komen, yang udah share cerita ke kita, dan juga yang
dan yang udah support kita ya Kak. Ya, Kebanyakan betul. komen-komennya nih pada nge-support kita banget Iya. nih. Alhamdulillah. Kita makin semangat buat Gak ada yang pengen nampolin Tasya kan? banyak Desya, cuma belum muncul aja nih komennya. Jangan dong. Masih terpendam. Oke. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih Ukti sudah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode Ruang Ukti berikutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aku ngapain? Yang mau curhat boleh ya tulis lagi di kolom Boleh banget, komentar. nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa kasih saran-saran juga. Ya, oke, Ruang Ukti. Ruangnya Berbagi dari hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum.